Shalom, selamat sore rekan-rekan pemuda. Terima kasih untuk kesediaan rekan-rekan yang tetap setia untuk mengikuti ibadah online Gerakan Pemuda. Mulai saat ini kita mau terus bersyukur teman-teman, kalau di tengah pandemi seperti ini kita masih tetap diberikan ruang untuk bertemu secara virtual. Kita nggak mau walaupun online atau walaupun kita belum bertemu, tapi kita mau terus mensyukuri kalau ternyata media seperti ini, teknologi bisa mempertemukan kita. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita mau menyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Ya, di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Rekan-rekan, ibadah kita hari ini akan dipandu oleh aku, Liturgos Zeva, dan oleh teman aku, Theo. Teman-teman, halo. Nanti Theo yang akan membawakan firman untuk kita pada hari ini. Sebelum memasuki ibadah, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang maha baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga yang kudus, kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas kesempatan yang senantiasa Engkau berikan kepada kami anak-anak pemuda untuk beribadah di hari Kamis ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Engkau saja yang berperkara dalam ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Engkau juga Tuhan Yesus yang memberikan hikmat-Mu kepada Theo yang akan melayani firman pada hari ini. Biarlah bukan Theo yang berkata-kata, tapi semua itu asalnya dari Engkau, tapi melalui Theo. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh jam ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, kita akan mengangkat satu pujian, lihatlah sekelilingmu. Kita akan membaca Mazmur berbalasan. Rekan-rekan diundang untuk berdiri. Pembacaan Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Untuk tulisan yang tercetak keluar akan dibacakan oleh aku.
Untuk tulisan yang tercetak ke dalam akan dibacakan oleh teman-teman bersama Theo. Yang ke dalam aku ya. Ya. Berbahagialah orang Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Terima kasih. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Ya teman-teman, kita sudah masuk ke dalam pembacaan firman. Sebelum masuk pembacaan firman, kita bangkit berdiri. Kita sebelum masuk ke firman, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu pada kesempatan hari ini. Tuhan, di rumah kami masing-masing, tiba saatnya kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan, firman yang berguna bagi kesehatan rohani kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang dalam memberitakan firman Tuhan, dan juga teman-teman yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami juga dapat membawa berkat dari firman hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang amin. Pembacaan firman hari ini teman-teman, dan juga mungkin ada Zeva, terambil dari 1 Yohanes yang pertama, ayatnya yang ke-7. Karena hanya satu ayat, aku bacain aja ya. Oke. 1 Yohanes yang pertama, ayatnya yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita duduk kembali. Oke. Untuk pembacaan firman Tuhan ini, teman-teman, mungkin aku akan sedikit cerita gitu ya. Siapa juga teman-teman sendiri mungkin akan sedikit untuk pembacaan Yohanes yang pertama ini, untuk ayat 7 ya. Aku akan sedikit memberikan sharingnya kan. Gitu. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi datanglah pengandaian yang berlawanan tentang ayat ini, yaitu bahwa kita sungguh-sungguh hidup di dalam terang. Kalau misalnya dalam bahasa Yunani ini dikatakan peripatopen, atau kita berjalan teman-teman. Berjalan adalah kiasan untuk keseluruhan cara hidup, seperti itu. Kiasan ini tepat untuk menguraikan kebenaran bahwa orang Kristen harus membuat kemajuan secara tetap walaupun tidak secara besar. Seperti itu teman-teman. Berjalan dalam terang hidup ini adalah dari hari ke hari dengan memperhatikan secara ketat nilai-nilai keadilan dan juga kebenaran. Di sini ungkapan itu diperkuat sampai mungkin dengan penambahan seperti Dia ada di dalam terang. Tidak boleh ada sikap merasa cukup dengan ukuran rendah, seakan-akan yang penting hanya sekedar mencapai kadarmanya dari Allah. Ia harus hidup dengan cara seperti Allah dan menerima normanya dari Allah. Setelah kalimat tadi, dengan penolakannya atas persekutuan dengan Allah ini, bagi mereka yang berjalan dalam kegelapan, kita mengharapkan akan mendengar bahwa mereka yang berjalan dalam terang sungguh-sungguh menikmati persekutuan dengan Allah. Seperti itu. Terus, namun yang kita jumpai ini, bahwa mereka ini beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Sebenarnya ini mencakupi persekutuan dengan Allah. Tapi hal ini janganlah membutakan kita terhadap bentuk pengungkapan dari Yohanes sendiri. Seperti itu teman-teman, yaitu persekutuan yang dinikmati oleh orang percaya dengan orang percaya yang lainnya yang bernilai
yaitu sangat besar. Seperti itu teman-teman. Untuk itu juga Yohanes menambahkan pokok lainnya, bahwa teman-teman bisa lihat di ayat yang tadi, itu darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Penebus dipanggil dalam nama insania Yesus, tapi hal ini dirangkaikan dengan kata-kata yang menekankan kekhususannya, yakni anaknya. Janganlah kita kehilangan keutamaan dari keduanya. Seperti itu. Terus juga menyucikan dilihat dalam bentuk berkesinambungan. Ia menunjuk bukannya kepada penyucian yang sekali untuk selamanya, tapi pada kegiatan yang terjadi dari hari lepas ke hari. Beberapa waktu kemudian, Yohanes juga mengakui ketidakmungkinan bagi orang percaya untuk bebas dari dosa. Sebab itu ia tidak bicara tentang berjalan dalam terang, artinya berjalan dengan Allah, maka dosa-dosa yang kita perbuat itu dicuci bersih. Itu yang perintah Yohanes, yang Yohanes katakan dalam ayat ini juga. Yohanes mengakui juga bahwa kita harus dekat dengan Allah, namun demikian mereka yang hidup seperti itu membutuhkan penyucian yang terus-menerus. Ada yang melihat di dalam darah, yaitu suatu lambang kehidupan yang dibebaskan dari daging, tapi ini tidak sesuai dengan kenyataannya. Mungkin kurang lebih untuk pendalaman Alkitab dari ayat ini yang aku bisa ceritain mungkin seperti itu, teman-teman juga. Baik lagi, terus apa yang bisa kita aplikasikan dari pembacaan firman hari ini? Mungkin aku bisa ceritalah sedikit juga lagi tentang aplikasinya, tentang ayat ini sendiri. Itu dimana teman-teman nih sebagai kita generasi muda, sebagai Jepa juga sebagai generasi muda ini berani untuk bersaksi, gitu teman-teman. Ini mungkin realitasnya yang banyak yang masih takut di dalam generasi muda ini sebagai pemuda-pemudi Kristen GPIB. Itu adalah amanat Tuhan loh teman-teman, kepada orang-orang percaya dan juga kepada kita pemuda-pemudinya. Hal ini itu berarti bahwa setiap orang Kristen, terlebih kita pemuda dan pemudi ini, harus menjadi saksi Kristus dimanapun keberadaan kalian. Cara menjadi saksi Kristus sendiri bukan hanya dalam bentuk verbal teman-teman. Jadi bukan hanya dalam kata-kata gitu ya, Jep, dan juga teman-teman yang di rumah juga seperti itu. Namun menyampaikan firman juga harus dilakukan dalam bentuk nyata, seperti itu, yaitu perbuatan atau aksi. Mungkin aku bahas pada ibadah sebelumnya via Zoom ya teman-teman. Itu ada perbuatan atau aksi dan reaksi ya, seperti itu teman-teman. Terus juga sebagai pemuda-pemudi Kristen kita harus menampakkan terang. Ini yang sangat ditekankan dari firman Tuhan yang ayat ke-7 ini, di mana Jepa dan juga teman-teman ini harus hidup di dalam terang teman-teman. Terutama kita mempunyai tema besarnya itu adalah amanat agung, di mana inilah amanat Allah teman-teman, di mana kita sebagai orang-orang Kristen itu harus menjadi terang, seperti itu. Pengaplikasiannya dari kita bersaksi, seperti itu. Nah, mungkin ini yang tadi aku bisa sampaikan pengaplikasiannya secara lebih dalam lagi ya teman-teman, atau juga Jepa juga. Kita menampakkan awal-awal biasanya dari keluarga ya Jepa, dari keluarga, terutama dalam ruang lingkup yang paling utama dan pertama, biasanya seperti itu, di mana teman-teman antar saling keluarga itu harus saling mendukung, seperti itu. Untuk mencapai keterang itu sendiri, seperti itu, misalnya contohnya adalah saling terbuka antar keluarga. Mungkin saya sering merasakan apakah ada sedikit yang Zefa takut bicara dengan orang tua dalam kegiatan sehari-hari, apapun yang Zefa rasakan
di dalam kehidupan sehari-hari mungkin belum terlalu terbuka, atau mungkin teman-teman sendiri ya mungkin apalagi sering bohong ya kalau misalnya pemuda-pemudi Kristen ini. Nah itu yang harus teman-teman hindari teman-teman, seperti itu, untuk menjadi terang sendiri di dalam diri teman-teman sendiri dan juga untuk sesama, seperti itu. Terus juga kita bisa dapat bersaksi dengan menampakkan dengan sesama, dengan teman. Terlebih untuk teman-teman yang mungkin ruang lingkupnya kita di dalam satu persekutuan ya gitu teman-teman, di mana teman-teman bisa mendukung dan juga mulai memilih ya. Kalau misalnya aku bahasanya sih memilih teman-teman yang berkualitas. Maksudnya berkualitas di sini adalah teman-teman yang bisa ya tadi mendukung keseharian teman-teman di dalam membina persekutuannya tadi, kayak gitu. Jadi kalian harus udah makin melek tentang pemilihan teman-teman. Nah mungkin apalagi yang teman-teman yang ya aku bisa bilang ada sedikit tanda kutip ya, ataupun mungkin bisa berdampak negatif buat teman-teman sendiri. Itu yang mungkin teman-teman bisa pilah dan juga filter lagi gitu ya teman-teman. Apakah teman-teman akan terjerumus di dalam dampak negatif, dan juga apakah teman-teman yang akan memilih teman-teman yang akan membawa dampak positif untuk teman-teman sendiri, seperti itu. Apalagi teman-teman ini untuk menjadi terang, ataukah teman-teman bisa membawa teman-teman yang mungkin yang tadi berdampak negatif untuk kehidupan sesama yang lainnya menjadi positif gitu teman-teman. Nah itu yang mungkin teman-teman bisa ngerasain banget, itu teman-teman bisa menjadi terang di dalam kehidupan ini, seperti itu. Terus selanjutnya juga aku punya sharing-sharing juga, ini libatkan Allah dalam setiap masa depan dan juga perencanaan kegiatan kalian, di mana kalian mungkin banyak realitasnya teman-teman punya harapan, punya cita-cita, punya planning untuk teman-teman hidup di dalam dunia ini gitu ya teman-teman. Misalnya besok aku mau ngapain gitu ya. Pasti teman-teman punya itu semua. Apalagi kayak misalnya kalau misalnya Jeff aku tanya dulu waktu kecil punya cita-cita apa? Dulu ya. Nah, teman-teman mulia banget Jawa itu cita-citanya sangat untuk membagi berkatnya itu menjadi guru. Nah, ini mungkin ketika udah besar, kalau misalnya aku tanya lagi, Jawa sekarang punya cita-cita apa? Atau mungkin harapan yang terbesar yang Jawa punya gitu? Semakin besar harapan dan realitas itu mungkin akan menjadi sangat realistis kali ya Jep ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi nah itu pentingnya di mana mungkin awalnya jadi guru itu pun sama-sama menurut aku pribadi sama-sama membawa berkat gitu ya teman-teman. Mau jadi orang berguna juga itu membawa berkat buat diri sendiri, buat orang lain. Cuman satu, libatin Tuhan di dalam perencanaan itu, di dalam mungkin masa depan yang kalian akan kelola gitu ya teman-teman, seperti itu. Yang kepikirannya sih harapannya juga pengen terwujud kayak gitu ya, biar itu terwujud pun kalian butuh berkat dari Tuhan, seperti itu. Terus juga tuangkan dan kembangkan kegemaran yang kalian punya ini untuk diri sendiri dan juga sesama. Maksudnya gimana? Mungkin ada kegemaran pemuda dan pemudi Kristen ini di dalam suatu hal ya.
Misalnya kalau Jeva apa? Mungkin ada kegemarannya. Nyanyi, misalnya ya teman-teman. Kalau Jeva punya kegemaran nyanyi, mungkin dari kegemaran Jeva ini bisa menjadi berkat untuk diri sendiri Jeva. Mungkin ya istilahnya aku bisa bilang kalau misalnya nyanyi itu untuk pembawa mood, bener nggak ya? Bener ya? Oke, biasanya untuk mungkin bisa menjadikan peningkat mood. Nah, mungkin itu adalah dampak positif untuk diri sendiri gitu ya, misalnya. Contohnya, kalau misalnya untuk sesama ataupun untuk orang lain, mungkin Zeva bisa menyanyi, lewat nyanyi ini didengar oleh orang lain dan orang lain bisa merasakan hal yang Zeva dendangkan kalau misalnya di dalam bernyanyi gitu, dengan feel yang Jeva nyanyikan gitu teman-teman. Jadi mereka juga mungkin akhirnya moodnya juga akhirnya jadi bagus juga gitu, jadi positif juga misalnya dari bernyanyi Jeva, misalnya seperti itu. Ataupun mungkin Jeva bisa membagikan berkat talenta dan juga kegemarannya ini lewat Jevanya sendiri untuk orang lain biar bisa bareng-bareng untuk bernyanyi gitu teman-teman. Dalam cara dengan cara apapun ya. Ya misalnya dalam kegiatan di gereja sendiri bisa, ataupun di luar, maksud saya di luar gereja juga bisa, seperti itu. Masih banyak lagi ya teman-teman. Terus juga ini yang mungkin sebagai pemuda-pemudi Kristen yang mungkin aku bisa cerita lagi nih, kita ini berdiri dengan kekayaan intelektual dan juga aku bisa bilangnya teknologi yang selalu hidup berdampingan dengan kita ya, gitu Jep. Dan juga teman-teman, dimana intelektual itu kan kita mempunyai akal dan juga pikiran yang juga didampingi oleh teknologi ini, kita harus mampu mengelola itu, kayak gitu teman-teman. Dimana Tuhan sudah memberikan sempurna akal pikiran kita nggak boleh kalah dengan teknologi. Kita mempunyai akal pikiran juga untuk memanage teknologinya itu sendiri, kayak gitu teman-teman. Dan untuk menghasilkan terangnya ini sendiri itu seperti apa, mungkin teknologi contohnya seperti ini gitu ya Jep ya. Misalnya kita bersekutu dengan Tuhan dengan cara media yang seperti ini, dengan teknologi gitu, maksudnya tidak menutup kemungkinan ini merupakan cara yang salah gitu teman-teman. Kalau misalnya tujuannya positif gitu ya teman-teman, kayak misalnya ini untuk bersekutu dengan Tuhan, ya kenapa enggak gitu. Misalnya contohnya seperti itu. Ini merupakan salah satu cara ataupun contoh gitu teman-teman. Masih banyak cara lagi, pasti teman-teman makin melek lagi kalau misalnya kalian bisa menghandle itu semua di dalam akal pikiran kalian, dan juga kekayaan intelektual yang kalian bisa manage itu semua dengan baik, seperti itu. Terus juga mungkin yang paling penting di sini, kita punya waktu yang diberikan sama Tuhan, di mana waktu ini selalu menjadi alasan untuk pemuda-pemudi Kristen ini untuk tidak bersekutu dengan Tuhan, tidak menjadi, mungkin ada aku bisa bilangnya meredupkan terangnya kalian sendiri, kayak gitu. Dimana banyak hal ketika dulu kalau misalnya kegiatan GP ataupun ibadah gerakan pemuda secara offline ya Jeba, mungkin Jeba sangat terasa, juga aku juga sangat terasa, harapannya juga teman-teman terasa juga gitu, yang dulu dimana kita offline masih bisa datang bertemu dengan teman dengan secara langsung. Sekarang sulit ya teman-teman ya, kita sangat terasa. Dan mungkin waktu ini dimana dulu mungkin ya teman-teman yang ya aku juga sering merasa aduh malas GP gitu misalnya, mungkin Jaba juga punya perasaan yang seperti itu dulu, dan juga teman-teman. Nah ketika sekarang keadaannya dibalik, kita nggak ada waktu lagi ternyata
buat untuk kumpul-kumpul gitu misalnya secara pertemuan langsung, dimana perasaan kalian mungkin agak berbeda gitu, maksudnya pasti ada feel yang beda gitu ya maksud aku. Nah ini maksud aku, dari waktu ini kita harusnya bisa memanage itu semua. Percaya untuk waktu ini Tuhan juga punya waktu untuk kita, dimana kita juga mampu untuk menjadi terang. Gak ada kata terlambat untuk Tuhan, seperti itu teman-teman. Jadi harapannya aku juga, dan juga mungkin Zeva juga, teman-teman bisa juga memanage waktu itu dengan baik gitu ya teman-teman, agar menjadi terang bagi diri sendiri, sesama, keluarga, dan juga siapapun itu. Mungkin itu teman-teman yang pengaplikasian dari dari 1 Yohanes yang pertama ini, ayat yang 7 ini yang aku bisa ceritain. Mungkin ceritain ke Zeva, ceritain ke teman-teman juga. Oh mungkin satu lagi, aku pengen cerita juga, Yesus adalah terang. Ini kalian untuk yang mungkin teman-teman yang bisa dicatat gitu ya. Yesus adalah terang. Sabdanya, perilaku Yesus itu sangat perhatian, sangat care untuk sesama. Yesus aja care sama kita, masa kita nggak care sama buat Yesus? Seperti itu. Jadi harapannya teman-teman bisa terus bersekutu dengan Tuhan, bersaksi tentang Tuhan dimanapun kalian berada, dan juga gak ada waktu yang terlambat untuk menjadi terang dan bersaksi tentang Yesus. Mungkin itu yang aku bisa ceritakan untuk teman-teman. Siapa tahu kalau misalnya Zeva ada yang mau diceritain juga, boleh Anjep, atau gimana, boleh. Memang kalau misalnya kita menjadi terang tuh seperti kita berjalan gitu. Jadi semakin lama tuh kan kalau kita berjalan kita pasti ada tujuan gitu. Semakin lama kita jalan terus sampai ke tujuan. Begitupun untuk jadi terang, semakin lama terang itu harus semakin memancar gitu. Jadi mungkin kita dari dulu lama-lama jadi terang melalui tadi keterlibatan keluarga, terus milih bergaul dengan siapa gitu, menghindari lingkungan yang toksik gitu kan. Terus kita juga mau speak up ya, kasih itu sama. Terus yang paling penting melibatkan apa dalam setiap rencana kita yang menyangkut dengan masa depan kita. Terus sama apa potensi yang kita punya harus terus dikembangkan gitu, supaya kita bisa sampai di tujuan kita untuk jadi terang yang sangat bercahaya, yang mungkin orang-orang itu silau banget. Oke, mungkin yang tadi aku sudah ceritain, buka sharing itu boleh sampai selesainya, dan juga siapa. Terima kasih teman-teman. Untuk pemberitaan Yohanes ini kita aminkan. Amin. Siapa yang bertanya pada sabda Tuhan?
Ya teman-teman, kita masuk ke doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang dari Tuhan ke tempat kami masing-masing. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau hadirkan untuk kami Tuhan, di mana kami boleh mendengarkan firman Tuhan tadi Tuhan. Tuhan, kami juga mau memanjatkan syukur kepadamu untuk berkat yang Kau berikan bagi kami, bagi keluarga kami, bagi sesama kami dimanapun kami berada Tuhan, lewat nafas kehidupan, lewat aktivitas yang boleh kami jalani sehari-hari Tuhan. Tuhan, pada kesempatan hari ini Kau tahu kami mengalami kesulitan di dalam aktivitas normal kami seperti biasa, di mana sekarang situasinya yang luar biasa Tuhan Kau hadirkan. Tenaga kami mau satu di dalam Tuhan untuk percaya bahwa di dalam kesulitan ini masih Kau tetap memberkati kami Tuhan. Terlebih di dalam pandemi ini Tuhan, banyak teman-teman kami, banyak sesama kami, mungkin kami juga Tuhan yang mengalami penurunan di dalam segala aspek Tuhan. Untuk aktivitas sehari-hari pun kami kesulitan Tuhan. Tuhan mau beserta dengan kami, mau bersama dengan kami. Jangan buat kami lemah Tuhan, tapi buat kami juga bisa menjadi terang di dalam pandemi ini Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan, Indonesia, berkati para pemimpinnya Tuhan, yang memutuskan dan juga mengambil kebijakan agar kami masyarakat juga dapat selaras dengan pemerintah untuk berjalan bersama-sama untuk mencapai terang dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terlebih juga untuk gereja kami Tuhan, untuk gereja dimanapun beradanya Tuhan dalam dunia ini, terlebih GPW Maranatha Bandung di dalam tugas pelayanannya Tuhan, setiap presbiter, setiap pelayan Tuhan, setiap para pendeta dan juga staf dan juga karyawan dan juga jemaat sendiri Tuhan, terutama kami anggota gerakan pemuda pada khususnya Tuhan, kami mau satu berdoa di dalam nama Tuhan, di dalam aktivitas kami Tuhan. Banyak kesulitan yang kami juga peroleh, cuma kami mau tutup bungkus dalam doa ini Tuhan, di mana kami percaya kuasa-Mu yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan mau beserta juga di dalam anggota gerakan pemuda, di dalam kesehatannya Tuhan. Mungkin mereka ada yang sakit, juga ada teman-teman kami dalam jemaat GPW Maranatha juga yang sakit, mungkin juga terdampak dari pandemi ini Tuhan. Yang Kau tahu, Engkau mau pulihkan mereka semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus juga mereka dapat sembuh, dapat beraktivitas kembali Tuhan untuk menjadi terang di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga teman-teman yang berulang tahun, yang merasakan sukacita Tuhan, Kau mau juga berkati mereka Tuhan, agar membagi sukacitanya juga untuk teman-teman dan juga sesama kami di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Tak lupa juga kami mendoakan Bejem Meluas FC Cepacing Tuhan, di mana Bola Polas Asli Cepacing ini akan dimandirikan Tuhan untuk menjadi pos pelayanan dan juga lokal jemaat nanti dengan berdiri sendiri Tuhan. Kau mau turut ambil campur di dalamnya Tuhan, setiap
setiap tangan-tangan yang ikut di dalamnya Tuhan, setiap pikiran, setiap akal yang dituangkan untuk merencanakan bajing proses bajing Tuhan, kamu seturut dengan kami bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa yang kami persembahan ini kami bawa dengan doa yang telah Kau ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, Tuhanmu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Beri kami yang kami secukupnya, dan kami atas kami, dengan sungguh karena Kau punya kemuliaan, kuasa dan kemuliaan sampai sama. Amin. Teman-teman, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengingat pembacaan Alkitab dari Mazmur 76 ayat 12 yang menyatakan, bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu, biarlah semua orang yang ada di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Salurkanlah persembahan rekan-rekan pada QR Code dan nomor rekening yang tertera pada layar. Tuhan memberkati kita dan persembahan rekan-rekan. Mari kita angkat satu pujian, bawa persembahan. Teman-teman, marilah kita berdoa untuk doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati aktivitas kami dari pagi hingga pada sore hari ini Tuhan, dan berkati juga rekan-rekan yang telah memberikan persembahan ini agar persembahan juga layak buat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Ya, sekarang masuk ke dalam warta GP. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pelayan firman, yaitu Kak Theo dan rekan-rekan yang bertugas. Dan terima kasih juga untuk para rekan-rekan yang telah
menyediakan waktunya untuk ibadah bersama kami. Dan info selanjutnya itu ibadah GP yang akan dilaksanakan tiap 2 minggu sekali mulai dari sekarang. Kemungkinan itu akan dalam bentuk YouTube ataupun Zoom. Dan kami juga mengucapkan untuk selamat ulang tahun kepada rekan-rekan yang berulang tahun di bulan Juni ini. Tuhan Yesus memberkati rekan-rekan, dan selanjutnya itu juga kami juga mengucapkan kepada rekan-rekan yang bergabung kepada GP ini agar terus menambah anggotanya menjadi lebih banyak dan lebih menyatu. Kami juga membuka untuk para rekan-rekan yang mempunyai usaha, baik usaha makanan, usaha jasa, atau apapun itu, untuk kami bantu dalam mempromosikannya. Bisa meng-chat dalam Instagram kami di @gpmaranatha_bdg. Dan kami juga mengucapkan untuk turut prihatin kepada rekan-rekan yang telah terkena COVID atau yang lainnya yang terdampak secara langsung atau tidak langsung. Tetap semangat rekan-rekan, Tuhan Yesus pasti akan membantu. Dan bagi rekan-rekan yang rindu dengan pelayanan dalam Gerakan Pemuda Maranatha, rekan-rekan dapat menghubungi kepada tiap pengurus yang ingin rekan-rekan datangi. Dan untuk yang mempunyai pergumulan baik masalah keluarga atau masalah lingkungan yang kalian tidak tahu tempat curhatnya di mana, kalian bisa mendatangi atau bisa chat komunikasi melalui IG GP tadi, yaitu @gpmaranatha_bdg. Atau bisa juga menghubungi para kakak layan dan para pengurus. Sekian Warta GP hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Menjadi saksi bagi kerajaanmu, damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Baik rekan-rekan semua, hari ini kita udah memuji Tuhan, kita udah mendengarkan firman Tuhan juga. Terima kasih untuk Theo yang udah menyampaikan firman Tuhan. Semoga Theo selalu menjadi berkat dimanapun Theo ditempatkan. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Theo. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami telah mencapai pada penghujung ibadah hari ini. Tuhan, kiranya dari ibadah hari ini kami boleh memperoleh berkat, kami boleh menjadi terang dan kami boleh bersaksi tentang Tuhan. Tuhan juga mau sertai untuk kegiatan kami
kedepannya Tuhan berkati juga semua anggota gerakan pemuda pada umumnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami untuk aktivitas kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.